Aman guys. Ya, gimana Bang? Ya, terima kasih rekan-rekannya. Hari ini telah selesai kita memberikan jawaban dari pelapor. Totalnya 52 pertanyaan ya. Kurang lebih 1 harian untuk menjawab itu. Nah, kira-kira itulah inti masalahnya. Seputar apa aja Bang, mungkin pertanyaannya sendiri? Pertanyaannya tentang si Pelestiani, kedua tentang betul-betul bertaksi ya. Kemudian bagaimana proses pemilikannya sebelumnya, kemudian bagaimana perpindahannya, ada namanya pemilik sero ya, pemegang pengurus, kemudian ada pesero gitu loh. Apakah dengan mundurnya pengurus otomatis mundur menjadi pesero gitu? Kurang lebih begitulah pertanyaannya. Ada yang dibantah mungkin atau pertanyaan? Ya, itu penegasan dari Ibu Mintarsi bahwa dengan dia mundur sebagai pesero pengurus bukan berarti mundur jadi pemegang saham gitu. Pertanyaannya sih tidak ada kesulitan karena ini yang ditanya itu hal-hal yang memang sudah ada di akte. Jadi tinggal memberikan penelitian. Misalnya saya mundur sebagai pengurus itu sebagai jabatan saya sebagai direksi. Terus bagaimana saya membuktikan? Saya membuktikan dengan semua surat yang saya berikan, baik yang saya berikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapannya, lalu juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan jawaban dari mereka, jawaban dari Luber. Jadi itu sudah bukti bahwa semuanya bahkan sudah lewat prosedur pengadilan. Lalu selanjutnya masalah akte-akte. Jadi ini dibuat dalam bentuk akte. Saya keluar sebagai pengurus dalam hal jabatan saya sebagai direksi, tapi kenapa saham saya dihilangkan secara diam-diam? Jadi saya tidak pernah diundang. Kok bisa harta saya hilang, harta saya diambil, tapi saya tidak diundang? Lalu kita lihat dalam peraturan, kalau misalnya kita membuat suatu akte, itu harus disahkan. Dalam hal CV, disahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ini tidak disahkan. Artinya apa? Kan sudah tidak sah. Tapi yang tidak sah itu dilanjutkan lagi. Dilanjutkan menjadi rubah. Supaya menghilangkan jejak, namanya tadinya CV Lestiani, diganti menjadi PT CV Lestiani. Tapi kita lihat kembali, PT itu bagaimana? Dia mengatakan peningkatan status dari CV menjadi PT. Maka ada 2 segi yang harus dibuktikan. CV harus dibuktikan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini tidak didaftarkan, jadi tidak terdaftar, tidak dilegalisasi. Jadi artinya apa? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengakui. Kemudian dia menjadi PT. PT itu harus disahkan lagi, harus didaftarkan di Kemkumham. Ternyata kembali lagi tidak disahkan. Kok sudah mulai dari awal sampai akhir, dari CV sampai PT, kenapa kok semuanya tidak disahkan? Bahkan dia bikin 2002, tapi dari Kemkumham tetap tidak mau mengesahkan pada tahun 2002. Ternyata tiba-tiba mereka bikin manuver lagi. 2013 tiba-tiba munculnya apa? Semua hilang, itu secara sah disahkan. Kalau sebelumnya tidak sah, tapi setelah itu betul-betul disahkan. Sekarang kita lihat bagaimana cara pengesahannya. Pertama, lewat PTCV itu sebetulnya sudah jelas tidak sah karena Kemkumham juga mengakui itu tidak sah. Karena itu makan waktu 11 tahun untuk akhir disahkan. Disahkan pakai cara apa? Itu pun caranya tidak melalui jalur hukum.
Jadi kita bayangkan kalau suatu perusahaan ada namanya pemegang saham. Kemudian pemegang saham itu kan bersambung. Kalau misalnya pemegang sahamnya A, akte berikutnya A, kecuali kalau ada jual beli. Kalau tidak ada jual beli, maka ini tetap A. Tapi ini enggak. Mereka bikin daftar sendiri. Daftar sendiri kan tidak sah. Setiap orang bisa membuat daftar sendiri. Tapi kenapa disahkan? Ini yang saya persoalkan juga. Oke Bu Mintarsi, tadi pertanyaan, adakah yang menyinggung para pemilik pemegang saham? Salah satunya mungkin nama Indra Priawan sendiri. Sebetulnya ini tidak menyinggung nama perorangan, menyinggung semua yang berkepentingan dengan Bluebird. Jadi sebetulnya termasuk saja, tapi tidak disinggung secara khusus. Kalau boleh tahu ini perusahaan keluarga atau seperti apa ini? Sebetulnya ini dulu waktu awalnya dibuat oleh 4 keluarga. Itu awalnya. Kemudian entah bagaimana 2 keluarga minggir. Akhirnya tinggal 2 keluarga. Dari 2 keluarga itu, ini yang satu mengalami pemukulan, yang saya mengalami upaya penculikan. Jadi akhirnya dari 2 keluarga itu sekarang yang berkuasa setengah keluarga. Ya, tinggal satu persatu diusut. Kalau sudah diusut, bagaimana dengan Bluebird? Itu go public. Bagaimana dengan orang-orang yang punya saham? Ibu, jika kalaupun damai, apa yang diinginkan Ibu sendiri? Sebetulnya ini kan belum tahap akhir. Jadi yang saya inginkan, saham saya diambil, kembalikan saham saya dulu. Itu yang nomor 1. Setelah dikembalikan, baru kita hitung-hitungan berapa sih hartanya. Masa saya nggak punya data apa-apa sudah bisa menghitung, kan juga susah. Lebih baik kembalikan dulu saham ke saya, kemudian kita ambil auditor dari luar, baru kita hitung berapa yang seharusnya dikembalikan ke saya dan apa hubungannya dengan saham-saham yang dijual ke masyarakat. Bang, beberapa saksi, maksudnya yang terlapor kan berada di luar negeri ini saat ini. Nah, ini gimana Bang nanti untuk selanjutnya Bang? Saksi bagaimana? Udah tinggal. Yang terlapor maksudnya kan berada di luar negeri sekarang. Oh, jadi begini, dimanapun mereka, termasuk di luar negeri, tentu ada upaya hukum untuk itu. Misalnya, kalau memang sengaja dia pergi ke luar negeri, bisa masuk daftar pencarian Interpol. Nah, tapi saya rasa tidak mungkinlah dia di luar negeri dalam keadaan perusahaan begini, karena perusahaan itu bisa saja kita ambil kalau dia pergi ke luar negeri. Tapi saya rasa Bluebird seharusnya tidak begitu. Ini adalah kakak beradik dengan yang pemilik Bluebird, ibu ini juga pemilik Bluebird. Nah, seharusnya dibicarakanlah baik-baik, dibicarakan kekeluargaan. Toh selama ini keluarga ini tidak harmonis. Nah, barangkali di akhir hidupnya ini di akhir hidupnya para masing-masing yang boleh dikatakan sudah jam 5 sore, semuanya bisa dibicarakan baik-baik, karena bicara baik-baik itu tentu sangat sulit, tapi apabila ada keinginan, ada ibu juga mau, tentu akan ada penyesuaian gitu. Akankah ada agenda pemanggilan Bang nanti untuk? Ada, kalau memang dia tidak datang, ada di luar negeri, bisa red notice gitu. Kalau modus penghilangan sahamnya seperti apa? Modus penghilangan sahamnya pertama belum berarti apa namanya CP Lestiania. Jadi ibu ini punya saham sepertiga, kemudian tingkatkan statusnya. Jadi PT CP Lestiania. Nah, setelah PT hilanglah hak ibu ini. Nah, dari CP menjadi PT hilang haknya. Kemudian ada juga PT Bluebird Taxia, hak ibu ini juga ada. Nah, tetapi kemudian lama-lama menjadi tidak nampak gitu loh. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran penghilangan sahamnya gitu. Tadi ada barang bukti yang disampaikan ke Pak Jenny.
barang bukti tentu ada kita berikan, contohnya dia mengundurkan diri dari pemegang saham, ditulis tadi mengundurkan diri dari pemegang saham, tapi langsung diadakan rapat dan musyawarah dapat notaris, dan notarisnya sudah mengaku bersalah, dikira ibu ini telah dibayar. Nah, kemudian notarisnya suruh baca ulang, oh iya mengundurkan diri pemegang saham, berarti kalau bukan pemegang saham apa dia? Kalau pemegang saham pengurus mundur, apa pemegang saham juga masih ibu ini? Kalau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pesero pengurus gitu, ya ibu ini tetap pemegang saham. Jadi ibu ini tetap pemegang saham sampai hari ini. Mungkin mau saya tambahkan ya. Jadi cara yang dilakukan itu sangat sederhana. Saya mundur dalam jabatan saya, semua harta dihilangkan. Bisa dibayangkan kalau itu semudah itu terjadi, apa jadinya dengan investor-investor? Apakah investor berani invest di Indonesia? Dan apa akibatnya nanti bagi ekonomi negara? Karena itu juga dipertanyakan oleh investor kalau masuk ke Indonesia, bagaimana keselamatan dana mereka. Nah, kalau pengusaha lokal saja tidak jelas, apalagi pengusaha asing kan gitu. Tentu kan mereka kan menghitung sampai sedemikian rupa gitu. Oke, Bu, mungkin terakhir, berarti sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan para pemegang saham dan terutama keponakan. Ya, sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi dan mereka juga tidak mau berkomunikasi. Tidak tahu kenapa, apakah karena mereka sudah anggap di atas angin, semua harta sudah di tangan mereka kan. Kalau saya sih tetap menginginkan bagaimana supaya ibu ini diajak berkomunikasi, supaya ada solusinya. Tetapi terserah mereka, kalau mereka misalnya keras kepala, ya mereka menempuh atau menggantung lehernya ke jeruji besi. Karena saya lihat kepemilikan ibu ini sangat jelas, akurat gitu loh, dan ada aktanya. Jadi kalau mereka mengeraskan kepala, ya silakan dibicarakan penyidik gitu.